Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Mantan, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Umi Kalimah Sadia yang akrab disapa dengan Bude ya. Oke, nah kesempatan kali ini kita nanti akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya kan. Tapi di tahap awal ini kita akan awali dengan kegiatan percakapan praobservasi. Nah nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan praobservasi supervisi akademik nanti. Nah tujuan dari kegiatan praobservasi ini itu nanti yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi kesiapan dari dia ketika nanti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ya. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung aja mulai dengan beberapa pertanyaan untuk menggali kesiapan. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh dia nanti saat kegiatan pembelajaran? Peninggalan sejarahnya pasti ya. Siswa bisa menyebutkan peninggalan sejarah berdasarkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Mungkin itu tujuannya. Oke, berarti saya ulangi ya Bu ya. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti yaitu yang pertama siswa dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Terus kemudian yang kedua siswa dapat mengenal tokoh-tokoh dalam kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga siswa dapat menyebutkan peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Oh ya, mungkin bisa ditambah lagi ya. Sikapnya kan belum itu masih ke sekedar pengetahuan ya, keterampilan maksudnya pengetahuannya ini. Tujuannya bisa saya tambah lagi boleh? Boleh silakan. Berarti ada 4 ya. Iya. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama siswa dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan Indonesia. Kemudian yang kedua siswa dapat mengenal tokoh-tokoh dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian yang ketiga siswa dapat menyebutkan peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian yang keempat siswa dapat meneladani tokoh-tokoh di Indonesia. Oke. Terus kemudian gini. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran jadi kita akan punya keinginan ya untuk mengembangkan potensi si peserta didik ya. Nah coba Budi, kira-kira area pengembangan mana yang akan dicapai? Iya, karena berdasarkan tujuan yang saya sudah buat tadi ya, Iya. itu kan sudah terlihat dari area pengenalan dari pengenalan pemahaman siswa memahami atau mengetahui minimal menyebutkan lah
berarti saya garis bawahi ada 2 poin ya. Iya. Ada pengembangan ya. Yang pertama pengembangan pengetahuan atau pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah area pengembangan aspek sikap peserta didik. Nah, diharapkan dapat muncul pada peserta didik untuk bisa meneladani ya, yaitu meneladani dari sikap-sikap para tokoh yang ada di kelas. Oke, baiklah, mungkin saja gini. Ya, yang ketiga ya, itu kan apa namanya, saat kita melakukan pembelajaran ya kan, tapi tujuan mesti kita punya namanya strategi ya. Nah, itu setiap orang pasti punya strategi ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan diterapkan dia nanti dalam kegiatan belajar? Mungkin strategi atau metode atau Mungkin sama model ya, seperti strategi metode itu kan mirip-mirip. ya. Oke. Bisa saya mungkin bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi nanti di apa namanya, dikombinasi ya, dikombinasi dengan nanti di dalamnya ada diskusi kelompok atau mungkin pakai nanti ada beberapa pilihan yang bisa dipakai dalam pembelajaran ini, mungkin dengan strategi match atau mind mapping. Itu kan sama-sama diskusi kelompok. Nanti apa namanya, pelaksanaannya kan tergantung kondisinya nanti bagaimana, siswanya bagaimana ketika cocok di apa namanya, mungkin hari ini baru mood bisa dipakai match mungkin, atau nanti pas karena match itu agak apa ya, agak ribet, maksudnya tergantung nanti kondisi anaknya bagaimana bisa menggunakan match atau yang di dalamnya pasti ada diskusi kelompok yang merasakan KPP dan Oke, berarti di sini Bunda nanti akan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi yang akan dikombinasikan dengan apa namanya, tipe diskusi kelompok. ya Nah, dengan memanfaatkan apa media match map ya, ya strategi ya, Strategi match maksudnya map ke ya. strategi pembelajaran Oke. match. Dan juga akan menggunakan LKPD ya kan. Mungkin selain ini masih ada lagi atau cukup yang terkait dengan itu? Ya bisa, tadi sudah disebutkan ya pakai mind mapping. Ada, sudah. Ya. Oke, cukup ya Budi ya. Ya. Oke, terima kasih dia. Ini apa namanya, rencana yang akan dia lakukan Ya. saat nanti di kegiatan pembelajaran ya kan. Nah, terus ini kira-kira ya dia kapan dia akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Karena itu sudah masuk ke materinya, nanti di hari jadwalnya itu dari Selasa atau Kamis. Oke, berarti dia Selasa atau Iya, Kamis ya. Selasa atau Kamis. Karena nanti gini, Budi, saya kan nanti akan datang saat dia melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, saya akan melakukan observasi kelas ya kan. Nanti saya akan coba untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kegiatan pembelajaran. Ya, nanti ketika dia sudah waktunya, entah nanti Selasa atau Kamis, minta tolong nanti saya diinfokan gitu. Oke. Kan ya, nanti saya bisa masuk ke kelas dia untuk melakukan kegiatan itu. Oke, mungkin siap apa ada yang mau disampaikan? Sudah. Oke, kalau sudah cukup, ini Semoga ya saya. sesuai dengan rencana kan. Mau namanya rencana ya. Iya, iya. Karena Oke. kondisi di lapangan juga belum tentu sesuai dengan Iya. rencana. Nggak apa-apa, paling nggak kalau kita punya rencana itu sangat bagus sekali. Oh, iya. Kita punya planning mau melakukan apa, nah ini atau itu seperti itu ya. Ya, saya rasa semoga apa namanya, kegiatan pembelajaran nanti kita bisa berjalan dengan baik ya kan, Iya. dan bisa membawa dampak positif dan membuat anak-anak semakin senang semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti. Oke, itu yang bisa kita diskusikan atau kita bicarakan kali ini ya. Nah, mungkin kita nanti akan ketemu lagi ya kan di sesi kegiatan pembelajaran atau observasi ya. Observasi. Tentunya nanti gini, setelah kegiatan observasi nanti saya masih minta waktunya lagi untuk kita melakukan percakapan namanya pasca observasi.
gitu ya. Iya. Nah nanti di sana kita akan mencoba menyampaikan beberapa catatan yang saya buat atau tuliskan selama kegiatan pembelajaran nanti, sekaligus kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke, barangkali itu. Kemudian terima kasih untuk kegiatan di sesi ini. Sekali lagi semoga nanti kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan mantap, lancar dan sukses. Dan sesuai. Ya, sesuai dengan harapan. Oke, Iya. itu terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Baik, kita tentu semangat dulu. Kamu semangat. Sudah sarapan belum? Dibiasakan. Rombongan kita harus sarapan mengisi energi. Otakmu kan buat mikir. Nek kamu nggak sarapan, malah nggak bisa masuk pelajaran yang kenapa? Karena sarapan pagi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita berdoa baca bersama bersama ya, biar kalian diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk semua? Nah, bisa masuk. Kenapa? Tahu. Nah, hari ini kita akan mata pelajarannya apa nih? IPA. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang cerita tentang daerah bukan cerita rakyat, cerita tentang daerah buku. Nah, pada materi ini nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Indonesia itu kan kaya dengan budaya, jadi banyak. Nah, nanti kalian belajar tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Terus selain itu, kalau ada kerajaan-kerajaan pasti ada rajanya ya. Rajanya pasti kan tokoh. Nah, kalian juga diharapkan dapat mengenal raja-rajanya siapa yang kerajaan. Misalnya di kerajaan Kutai siapa rajanya, kerajaan Banten siapa rajanya. Kalian mengenal raja-rajanya dan diharapkan nanti kalian dapat apa dari kalau sudah mengenal mempelajari sifat
dan nanti kamu diminta ada tugas sedikit. Iya, tugas sedikit saja. Perhatikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kelas 4 bagaimana cerita tentang daerahku. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Bagaimana cerita asal mula daerah tempat tinggal kalian? Siapa saja atau dua kali memiliki peran dalam perkembangan daerah tempat tinggal kalian? Apa saja hal yang berbeda dari daerah tempat tinggal kalian di masa dulu dan kini? Mengapa kita harus menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal? Rumah yang seperti ini, rumahnya wes buat tembok, wes sudah bagus-bagus. Rumah ibu, ya ini kan dari kali ibu, terus kehidupannya masih banyak kebun-kebunnya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan masih sudah jarang ya rumah yang sifatnya apa namanya, apalagi di kota-kota besar sudah jarang sekali rumah yang ada kebunnya seperti ini. Sekarang kebanyakan yang seperti ini. Lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang di zaman dahulu. Lalu, berapa kali bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah perkembangan masih terbawa. Nah ini bahwa tadi kan ada yang awalnya rumah pakai kayu, jadi sekarang pakai tembok. Terus transportasi yang dulu delman, sekarang motor, mobil, serba mesin ya. Kalau dulu kan banyaknya itu pakai tenaga hewan. Nah, salah satu faktor perkembangan dari apa namanya kemajuan itu pengaruh dari kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Nah, sekarang kalian akan mempelajari kerajaan-kerajaan, berarti belajar ke masa lampau biar kalian itu apa namanya mencintai Indonesia. Kerajaan. Jauh sebelum terjadi pada Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu perkembangannya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan. Sriwijaya dan Mataram. Nama rajanya, raja dari kerajaan Sriwijaya siapa? Candi Sewu, Candi Perawat, Candi Perawat. Ya, peninggalan prasasti Matra. Aslinya apa? Derek-dereknya. Adapun pusat penguasaannya ada di Kerajaan Besar. Rajanya Sultan Pamuasari, Sultan Candi-candi prasasti itu adalah peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan yang ada. dari Kaisar Cina. Kemudian ada kerajaan yang bercorak Islam. Itu yang pertama adalah Samudra Pasai, kerajaan Islam tertua di Cina. Kira-kira kalian tahu nggak tujuannya dibuat kelompok ini buat apa? Biar kalian bekerja sama. Bekerja kelompok. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, fokus. Nanti kelompok akan berkoordinasi kembali dari sebuah aktor. Kira-kira apa mengisi aktor ini? Nah, ada kejutan di dalam aktor ya. Dikerjakan bersama-sama. Nanti yang pertama menyelesaikan tugas, bacakan di papan tulis, dibacakan hasilnya. Yang pertama mesti dapat di apa
Kalau sudah dapat kerajaannya apa? Aku pelan-pelan tak?
kekuasaan, pusat kekuasaan, Nambure Aceh Darussalam, ini adalah presentasi dari kelompok kerajaan bercorak Bu. Beri tepuk tangan. Tadi ini kan kalian sudah mempelajari kerajaan yang ada di Nusantara. Ini adalah sebagai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang kali ini saya Abdul Rauf dari SD Negeri Mangunan bersama rekan saya Bu Umi Kalimantan Sadia yang biasa dipanggil Bu Dia. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengadakan rangkaian percakapan coaching supervisi akademik yang pada kali ini kita akan memasuki tahap yaitu percakapan pasca observasi. Oke, ini ya Bu Dia ya. Oke, gimana kabarnya Bu Dia hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik ya Bu Dia. Oke, mungkin kita langsung saja Bu Dia. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca supervisi akademik, pasca observasi ya. Ya, oke. Mungkin ada beberapa hal yang nanti kita tanyakan terkait dengan hasil observasi kemarin. Nah, dan terkait dengan peristiwa yang dialami dia ini ya. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama gini Bu Dia ya. Yang pertama, setelah Bu Dia kemarin mengadakan kegiatan pembelajaran ya kan, yang saya di dalamnya, kira-kira bagaimana perasaan Bu Dia saat melaksanakan pembelajaran ini? Mungkin pertama deg-degan ya. Deg-degan di sini bukan yang deg-degan gimana ya. Maksudnya kan biasanya kita mengajar itu kan tanpa dilihat ya, maksudnya kadang sih dilihat. Tapi jujur kemarin senang saya senang karena bisa disupervisi juga. Jadi kan saya bisa mengetahui bagaimana apa kekurangan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, saya sebenarnya di situ. Jadi saya bisa memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya karena bisa mendapat tempat balik atau saran dari yang mensupervisi. Oke, jadi perasaannya tentunya senang ya. Tapi ada juga deg-degan kan? Ya, dengan awal-awal mungkin Oke. agak grogi ya. Oke, baiklah, gini Bu, gini. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya kan? Nah, menurut dia kemarin itu ada nggak hal-hal baik apa yang sudah dilakukan dia saat pembelajaran? Kira-kira? Hal-hal baik, Iya. hal baik dalam pembelajaran Iya, kemarin iya, ya. betul. Hal-hal baik mungkin saya melihat antusias siswa pada saat mengerjakan RKPD. Oke. Kan seringnya itu kan ketika membuat lembar kerja itu kan mungkin siswa hanya menulis kelompok, terus menulis diskusi cuma seperti itu ya. Kemarin kan saya dulu pernah saya mencoba seperti itu membuat puzzle tapi waktu skripsi. Ini kan saya coba menerapkan lagi membuat puzzle. Ternyata anak-anak apa ya antusias semangat untuk apa menyambungkan puzzle supaya dia bisa menyelesaikan masalah itu. Berarti diantaranya adalah anak-anak antusias Iya, antusias dengan dalam menyelesaikan kegiatan kelompok menyelesaikan pelajaran. Iya. Mungkin barangkali selain itu ada lagi nggak? Hal-hal baiknya Mungkin yang sudah dirasa ujian itu sudah baik dilakukan. Mungkin selain itu. mungkin itu dulu sih Pak. Oke. Mungkin nanti ada tambahan dari bapaknya yang mensupervisi. Selanjutnya gini, misalkan gitu ya, misalkan apa namanya dia menilai dirinya sendiri. Ya, dia sendiri. Nah, andikan penilaian itu pakai nilai interval 0 sampai 10 gitu. Nah, kira-kira kegiatan belajar yang disampaikan dia kemarin ya, menurut dia pada kisaran berapa? Mungkin 7 sampai 8. 7 sampai 8. Iya, antara kisaran itu. Apa ya? Kadang itu anak kan tidak bisa ditebak ya. Iya. Tidak bisa ditebak hari ini moodnya bagaimana. Tidak bisa ditebak. Kita tidak bisa mengontrol mood anak. Nah, itu yang belum bisa, menurut saya belum bisa mencapai nilai sempurna 10. Mungkin kalau saya disuruh menilai ya mungkin di angka 7 sampai 8. Mungkin ya. 7 8 terbaik. Antara 7 Iya. itu sampai kira-kira itu. Cuma kalau perfectnya 100 Iya, ya. iya. Mungkin di antara faktor anak-anak Anak, gitu ya. iya. Mungkin moodnya itu Iya. bisa ditebak ya. Iya. Hari ini gini, besok gimana? Iya, mungkin kita pengennya pembelajaran seperti ini, tapi ternyata untuk diarahkan ke sana anak tidak bisa pada hari itu kan kita
tidak bisa apa ya mengatur media. Ayo dipaksa seperti kan tidak bisa. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu ya, setelah dia memberikan badan sendiri, Ya. terus ketika melaksanakan belajar kemarin, ya kan, tentunya menurut dia ya, kan kira-kira hal-hal apa yang namanya perlu diperdayakan, yang perlu dibenahi, ya kan, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Yang perlu dipertahankan dulu. Ya, oke. Yang perlu dipertahankan mungkin mencoba untuk memberikan pembelajaran yang menarik, menyediakan lembar kerja misalnya LKPD buat anak itu yang menarik, bukan hanya puzzle. Bisa berupa misalnya dibuat teka-teki silang atau dibuat anak diminta untuk apa namanya word atau mencari kata dalam kata itu kan tidak monoton LKPD yang hanya diskusi itu, tapi anak diajak untuk bermain. Mungkin kita bisa, kalau di zaman sekarang ini kan banyak ya, kita bisa memanfaatkan medsos. Saya sendiri yang saya sering melihat TikTok, saya sering terinspirasi dari TikTok, membuat LKPD mungkin dibuat tambah, monopoli dan mainan-mainan seperti itu kan mainan yang biasanya dimainkan oleh anak tapi diisi dengan materi pelajaran. Itu yang ini dipertahankan dengan membuat LKPD yang menarik. Itu yang perlu dipertahankan. Terus yang perlu ditingkatkan mungkin apa ya, berusaha memberikan pembelajaran yang menarik. Mungkin dengan menerapkan strategi pembelajaran yang banyak sekali itu bisa. Jadi biar anak itu tidak bosan, tidak apa ya, tidak hanya itu saja. Misal apa strategi pembelajaran itu kan banyak sih, ada apa namanya TikTok, apa itu yang tongkat berjalan, nah, seperti itu. Terus apa selain strategi pembelajaran mungkin bisa media pembelajarannya juga. Kalau saya lihat kemarin pembelajaran kemarin itu kan menayangkan video ya, itu sepertinya anak itu kurang tertarik. Saya lihatnya itu seperti kurang tertarik. Itu termasuk kekurangan saya kemarin itu ya. Itu mungkin perlu ditingkatkan dan media pembelajaran yang lebih menarik. Oke, berarti pada prinsipnya apa namanya yang perlu diperdayakan Bu ya, jadi terus lalu menyediakan apa namanya LKPD atau media yang menarik dan bervariasi ya, ya. Terus yang perlu ditingkatkan dan kita harus selalu memberikan strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga anak-anak tidak monoton, Iya, tidak bosan ya. Oke. Nah, dan kita satu lagi yang perlu dibenahi yaitu memberikan media juga ya, yang bervariasi, yang menarik gitu ya, sehingga membuat anak itu moodnya muncul. Iya. Oke Bu, terima kasih yang baik ya. Nah, coba Bu, kira-kira Bu ya, bagaimana rencana dia untuk meningkatkan ataupun memperbaiki, mempertahankan hal tersebut? Yang pasti rencananya ingin memperbaiki menjadi lebih baik ya. Karena kan itu tadi ya, memanfaatkan sumber-sumber media yang ada. Sosmed sekarang itu kan TikTok, Instagram sekarang itu kan isinya bukan hanya sekedar main-main atau apa, tapi isinya juga banyak bermanfaat. Ketika mungkin apa namanya materi pembelajaran budayanya itu juga salah
TikTok, lihat di YouTube. Nah, seperti itu kan, jadi anak itu, oh itu bukan, itu jadi kan ada di YouTube ada. Nah, aku jadi antusias gitu. Mungkin itu yang akan rencana selanjutnya ya. Jadi rencana untuk meningkatkan, Iya, ya, meningkatkan. ya, kita mencari beberapa sumber belajar, sumber inspirasi ya. Mungkin baik lewat media sosial, barangkali mungkin lewat rekan-rekan Rekan-rekan sahabat ya, kadang juga kita berkolaborasi dengan bisa mau materi ini dikasih apa kan kita bisa apa ya saling butuhkan. Misal dia teman yang ini punya ini, kita punya ini kan bisa dikolaborasi. Baik dia, mungkin satu lagi Bu ya. Kira-kira kapan? Ini kapan dia akan melaksanakan rencana tersebut gitu ya? Kapan ya itu pasti ingin secepatnya karena ingin memperbaiki dengan secepatnya. Tapi kan untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas itu ternyata butuh waktu yang panjang ya. Ingin menyiapkan dia dan lain-lainnya itu. Mungkin ya kalau tergantung materinya ya maksudnya ya mungkin secepatnya ini akan saya lakukan bisa di ini atau nanti semester pokoknya setiap pembelajaran ini saya berusaha untuk memperbaiki lagi. Oke, dia terima kasih atas semua refleksi yang sudah diberikan pasca observasi ya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin gitu ya. Dan kali ini untuk diskusi kali ini terima kasih dan mohon maaf sudah menunggu waktunya dari mulai perang observasi sampai pasca ini gitu ya dia semoga bermanfaat dan mendapat manfaatnya. Iya. Sama-sama. Besok lain kita juga bisa Iya. Ya, oke, terima kasih sampai ketemu lagi. Kita akhiri sesi percakapan pasca observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.